Baik, ibu yang pertama sebelumnya kita harus tahu, sebelumnya ibu tahu nggak pengertian anak prasekolah itu apa? Belum ya. Untuk anak prasekolah itu adalah anak dengan usia sekitar 3 sampai 5 tahun ya ibu. Usia anak prasekolah ini merupakan usia paling peka bagi anak, sehingga usia ini menjadi tahap paling strategis dalam tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Nah, untuk tahap perkembangan anak usia prasekolah itu ada yang pertama adalah perkembangan jasmani, yang dimana perkembangan jasmani ini tentang perkembangan sistem fisik pada anak usia prasekolah. Dan biasanya anak usia prasekolah ini lebih aktif ya kegiatannya seperti main dengan anak-anaknya, seperti dengan saudara-saudaranya itu. Anak usia prasekolah lebih aktif. Terus yang kedua ada perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini mencakup pada kecakapan motorik, ada motorik halus dan motorik kasar. Dan juga ini disatukan dalam cara berpikir. Jadi anak usia 3 sampai 5 tahun itu sudah bisa berpikir anaknya itu mau melakukan apa, mau melakukan kegiatan apa, mau berteman dengan siapa, itu sudah bisa membedakannya. Nah, itu ada perkembangan sosial emosi. Nah, pada anak usia sekolah ini sudah mulai bermain dengan anak lain, terutama dengan teman sebayanya. Seperti anak-anak ibu ini ya, sedang bermain dengan teman sebayanya, sedang bermain boneka, dan mereka juga berinteraksi juga ya. Setelah itu ada perkembangan motorik, perkembangan kontrol dan pergerakan anggota badan, pernafasan, aktivitas saraf seperti saraf pusat serta otot. Jadi perkembangan motorik ini ada perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Dan untuk perkembangan motorik kasar ini contohnya anak-anak sering melakukan aktivitas kayak bermain, berbicara, bermain di lapangan, itu juga termasuk perkembangan pada motorik kasar. Setelah itu ada perkembangan bahasa keterampilan dalam berbahasa. Nah, anak-anak ini pada usia 3 sampai 5 tahun ini sudah mampu memahami bahasa anak teman sebaya atau pihak orang tua. Nah, selanjutnya akan jadi sekarang itu ada tentang permasalahan yang muncul pada anak usia prasekolah. Yang pertama itu ada konduk atau respons, itu biasanya perilaku dengan kegelisah, misalnya anaknya tantrum kayak tadi ya Bu ya, lempar boneka, itu juga harus diedukasi, jangan kayak gitu nah, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua itu ada perilaku ketidakmatangan atau terisolasi. Terus yang ketiga itu perilaku yang merujuk pada keadaan emosi atau ketidaksenangan atau emosional miserable. Kayak tadi ya Bu ya, misalnya anaknya itu nggak suka sama orang, itu juga harus diperhatiin. Jadi anak dari umur 2 sampai 5 tahun itu dia stimulusnya masih bekerja. Jadi kita harus mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ada cara untuk menstimulasi sendiri. Itu yang pertama itu ada afirmasi positif untuk meningkatkan percaya diri sekecil. Misalnya si anak kecil ini apapun yang dilakukan kita harus afirmasi positif. Kita harus memberi supportif ya Bu yang misalnya, oh iya bagus kayak gitu, kalau salah diajarin, tapi harus ditampilkan dengan pujian. Kemudian yang kedua itu memperbanyak kosakata anak. Jadi anak ini harus mengajarkan kosakata yang banyak, misalnya kosakata yang baik-baik ya Bu, jangan yang buruk-buruk. Iya, nanti main bareng ya. Kemudian yang ketiga itu ada menumbuhkan mental dan rasa yang tangguh. Misalnya si anak habis main keluar terus jatuh, kalau orang tuanya panik, otomatis anak ikut panik dan nangis ya Bu ya. Jadi kita tuh harus menerapkan, udah nggak apa-apa, kamu jagoan, anak pintar. Jadi si anak itu jadi lebih percaya diri. Kemudian yang keempat itu membiasakan anak bergerak aktif. Bergerak aktif ini dalam hal yang positif ya Bu ya, jangan mungkin bergerak aktifnya nunjuk temennya, itu nggak boleh juga ya Bu ya. Kemudian yang kelima itu mengasah keterampilan motorik halus anak seperti yang dijelasin Mbak Ana tadi, misalnya mengajarkan anak makan sendiri, menulis, itu kan menggerakkan motorik halus. Kemudian yang keenam itu mengajarkan anak cara bergaulnya dengan teman sebaya Bu, jangan umur 2 tahun bergaulnya sama tante-tante, nanti pembahasannya beda. Kemudian yang terakhir itu mencukupi kebutuhan gizi anak. Mungkin ibu-ibu waktu pertama kali punya anak udah dikasih tahu ya Bu ya, makanan yang baik untuk anak itu apa sesuai usia. Kemudian itu aspek perkembangan inisiatif. Itu yang pertama ada perkembangan fisik, yaitu kemampuan fisik seperti berlari, melompat, dan memanjat. Jadi perkembangan fisik ini juga harus dilihat. Misalnya ada perkembangan fisik yang tidak signifikan, itu harus dikontrol ke dokter ya Bu ya. Jadi kita harus memantau juga perkembangan fisik anak. Kemudian itu ada perkembangan kognitif. Biasanya ini keterampilan berpikir dan menyelesaikan aktivitas secara mandiri. Misalnya si anaknya ini mainan kita tuh harus mengajarkan habis mainan diberesin sendiri karena itu tanggung jawab sendiri. Jadi si anak itu dididik dari secara dini. Kemudian itu kemampuan berkomunikasi secara efektif. Jadi mungkin anak 2 sampai 5 tahun itu dia udah bisa mengolah kata Bu, banyak bertanya, kepo ya, mama ini apa, papa ini apa. Jadi kita juga harus menyiapkan jawaban yang tepat. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan sosial dan perkembangan sosial dan emosional, yaitu tentang kemandirian anak.
diri. Kemudian kita juga harus memotivasi rasa ingin tahu dan antusiasme anak. Misalnya si anak bertanya, jangan malah gak dijawab, malah kita harus memotivasi, wah bagus ya pertanyaannya, nanti orang tuanya menjawab dengan hal yang tepat atau yang sesuai. Kemudian di tempat itu ada perkembangan kreativitas. Yang pertama itu imajinasi. Biasanya anak-anak 2-5 tahun ini imajinasinya lagi jalan, Bu. Kemudian ada kemampuan mengekspresikan diri. Banyak ya Bu ya, kemampuan mengekspresikan diri. Biasanya dia kalau lagi bahagia punya mainan baru sangat senang. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh rekan-rekan saya dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dijelaskan kembali oleh moderator atau pembawa acara kami. Apakah ada yang berkenan Ibu? Mengapa pemahaman tentang perkembangan anak penting bagi orang tua dan guru? Oke, kita tampung. Ada lagi Bu yang mau nanya? Teman-teman sekalian dan perkembangan anak. Oke, tadi Ibu siapa Bu yang nanya namanya? Oke, Ibu Putri sama Ibu Farida. Ibu Farida. Oke, nanti akan dijawab sama rekan saya ya, namanya Mas Misron. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Putri, mengapa peran orang tua dan guru itu sangat penting bagi perkembangan anak. Jadi untuk peran orang tua dan guru ini, peran dalam perkembangan anak ini dapat membantu merancang pendekatan yang sesuai dalam mendukung perkembangan anak. Karena dalam hal itu seorang orang tua dan guru juga harus mengerti dan membantu terkait dan perkembangan yang sesuai menggunakan masukan itu apakah mempengaruhi karena untuk teman saya ini itu dapat memberikan kesempatan untuk tindak positif komunikasi bersama saling belajar sama lain ujung ya dan juga bisa meningkatkan kesehatan dari sekarang. Jadi kalau begitu saya tutup kegiatan dengan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu udah menyempatkan waktunya berhadir. Ya, terima kasih sama-sama. Pamit ya Bu ya. Terima kasih. Ibu sudah oleh dari kami. Terima kasih. Ini di Balai Desa ya Bu ya.